perilaku bullying yang bocah 11 tahun ini terima itu benar-benar gak main-main banget ya. Sampai-sampai bocahnya itu meninggal dunia akibat depresi. Teman-teman, kembali lagi sama saya Lita di channel Parkirin BBGP. Jadi kali ini aku mau menceritakan salah satu kasus bullying yang menurut aku ini benar-benar kejam banget ya. Nah, kata bullying pastinya udah gak asing lagi dong di telinga kita ya. Seperti yang kita tahu, bullying artinya perundungan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bully dalam bahasa Indonesia adalah rundung. Nah, kata rundung ini memiliki arti yaitu mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Nah, kasus bullying yang bakal aku ceritakan kali ini yaitu berasal dari daerah Jawa Barat, tepatnya di kota Tasikmalaya. Nah, jadi kasus ini tuh terjadi sekitar tahun 2022, jadi ya tahun lalu lah. Nah, jadi kasus ini tuh terjadi pada bocah berusia 11 tahun yang mendapat perilaku bullying dari teman-temannya. Nah, perilaku bullying yang bocah 11 tahun ini terima itu benar-benar gak main-main banget ya. Sampai-sampai bocahnya itu meninggal dunia akibat depresi. Nah, jadi awalnya itu bocah ini tuh dipaksa oleh teman-temannya untuk bersetubuh dengan kucing sambil direkam menggunakan ponsel. Nah, coba deh kalian pikirin, bocah 11 tahun disuruh bersetubuh dengan kucing. Nah, kucing itu kan hewan kan ya, dan apa ya istilahnya kayak kalau dibilang banyak apa ya kayak kotor lah ya kalau orang mikir, karena kucing itu kucing liar gitu loh. Nah, terus dan menurut aku sih ini benar-benar perilaku bullying yang udah keterlaluan banget ya, dan udah di luar batas. Karena apa ya, teman-temannya ini tuh memberikan perilaku bullying yang kayak kurang ajar banget gitu. Dan lebih parahnya lagi, video uh, video pembulian ini tuh disebar oleh teman-temannya ke sosial media. Nah, kalian bayangin nggak tuh betapa kayak apa ya, pasti sedih, pasti iya, bocah ini pasti sedih, takut juga iya, sedih juga iya, dan yang pastinya malu banget. Karena apa, ini videonya tuh bener-bener disebar ke sosial media. Nah, kalian tahu lah sosial media itu jaringannya banyak, dan yang lihat juga bukan Indonesia aja tapi seluruh dunia. Nah, dan apa ya, pasti malu banget sih itu. Nah, si bocah ini sangat malu, takut, dan sedih banget. Bocah ini sempat depresi dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, bocah ini dilarikan ke rumah sakit dengan alasan keluhan yang berbeda. Nah, jadi dia tuh bilang ke ibunya kalau dia tuh sakit tenggorokan gini. Terus ibunya akhirnya mau nggak mau bawa dia ke rumah sakit. Nah, dan saat bocah ini mendapat perawatan di rumah sakit, tiba-tiba bocah ini dikabarkan meninggal dunia. Nah, kayak gimana ya, dia meninggal dunia itu bukan karena sakit tenggorokan atau gimana, enggak, tapi kayak karena depresi itu gitu loh. Karena dia udah benar-benar malu banget ya, dan perilaku bullying dia terima ini juga gak main-main gitu. Belum bocah ini meninggal dunia, ibu dari korban ini yaitu bernama Ibu TI. Ibunya ini ibu korban bocah 11 tahun ini tuh berusia 39 tahun. Nah, Ibu TI ini dia tuh gak tahu ya, beliau tidak tahu kalau peristiwa yang menimpa anaknya. Nah, dan ibu korban bocah ini tuh tahu peristiwa pembulian yang dialami oleh bocah anaknya ini, itu tahu dari tetangganya yang menunjukkan sebuah rekaman yang tersebar di sosial media tadi. Nah, kemudian ibu T ini sempat bertanya ke anaknya yang mendapat perilaku bullying ini. Dia nanya, kamu kenapa mau melakukan aksi tersebut? Nah, dan kemudian bocah itu menjawab kalau ia mendapat paksaan dan pukulan dari teman-temannya. Nah, dari sini kita tahu banget kan ya, bocah 11 tahun ya SD lah gitu, SD kelas 4 atau 5 ya, itu pasti kan zaman-zamannya kayak bener-bener zaman-zamannya masih pukul-pukulan terus, dan itu benar-benar rawan bully banget karena itu posisinya karena apa ya, masih SD gitu kan ya.
Nah, jadi benar-benar rawan banget bully, rawan banget yang namanya pasti banyak juga pertengkaran atau sering pukul-pukulan atau apa gitu. Dan apa ya, di zamanku dulu juga gitu sih, waktu aku SD juga, SMP juga gitu, banyak sekali pembulian yang terjadi di sekolahku juga. Nah, setelah setelah bocah ini bilang ke ibunya kalau dia mendapat paksaan dan pukulan dari teman-temannya, ibu korban ini, ibu T ini benar-benar gak nyangka banget kalau anaknya mendapat perilaku perundungan yang sangat amat keji, ya. Sebab saat itu anaknya apa ya, saat itu si bocah ini tuh ngaku ke ibunya kalau dia tuh cuman sakit tenggorokan gitu. Jadi dia, ya tau lah kalian gimana kalau ya para korban bully, kita pasti lebih milih buat diem, ya kan, karena memang bener-bener mau ngomong juga takut gitu loh, dan malu banget gitu kalau kita ngomong kalau kita tuh juga korban bully gini, ya pastinya kayak takut banget. Nah, ibu T ini nggak nyangka banget kalau semisal anaknya itu dapat perilaku perundungan yang sangat amat keji, karena saat bocah ini mengeluh ya, dia tuh bilang kalau dia tuh cuma sakit tenggorokan gini gitu ya, terus saya sampai dilarikan ke rumah sakit. Nah, dari sini kita benar-benar bisa lihat banget ya, hancurnya hati seorang ibu ya melihat anaknya diperlakukan semena-mena gitu, istilahnya kayak perilaku bullying yang bocah anaknya terima itu benar-benar itu di luar nalar dan di luar batas banget, dan itu udah benar-benar keterlaluan banget ya, karena dipaksa bersetubuh dengan hewan. Nah, dan apa ya, ibu T ini pasti hancur banget hatinya, pasti sedih juga, pasti malu juga gitu loh. Begitupun juga dengan si bocah 11 tahun ini, dia bukan hanya takut atau sedih, tapi dia juga benar malu banget karena videonya kesebar ke sosial media, dan itu yang dilihat juga pasti banyak orang yang melihat juga. Nah, akhirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID mengidentifikasi pelaku bullying yang diterima oleh bocah 11 tahun ini ternyata hingga meninggal dunia, berjumlah sebanyak 4 orang. Nah, jadi teman-temannya itu ternyata teman-teman desa ya, bukan teman-teman sekolah, dan teman-teman desa itu tapi beda kampung ya. Teman-teman desa ini dia membuli bocah 11 tahun ini berjumlah 4 orang. Nah, terus Pak Ato selaku Ketua KPAID mengatakan bahwa KPAID akan terus mengawasi kasus pilu yang dialami bocah 11 tahun tersebut. Nah, kayak benar-benar apa ya, aku ngerasa kalau dengan ada bantuan KPAID ini tuh benar-benar ngebantu banget ya tuh, karena memang perilaku bullying yang dialami oleh bocah ini tuh benar-benar di luar batas banget dan keterlaluan ya. Teman-teman, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa perilaku bullying itu memang benar-benar sangat nggak baik ya. Bukan hanya apa ya, nggak ada istilahnya perilaku bullying itu baik, karena sudah yang ya seperti yang kita tahu, bullying perundungan itu kan seperti kayak kita menjelek-jelekkan orang gitu ya. Dan apa ya, dan perilaku bullying itu di Indonesia pasti udah bener-bener familiar banget, terutama di lingkungan sekolah anak-anak SD, SMP, atau bahkan SMK atau SMA. Nah, jadi saya harap teman-teman semua bisa belajar dan harus lebih pandai-pandai lagi dalam berteman, karena memang semua teman-teman di sekitar kita itu kelihatannya baik, tapi kita belum tahu latar belakang dan sifat mereka kalau di belakang kita tuh kayak gimana. Nah, jadi kita harus pinter-pinter banget nih milih teman, dan jangan sampai kita sembarangan memilih teman. Nah, dan buat teman-teman semua yang sering dibully atau pernah jadi korban bully, yuk sama-sama kita harus bangkit, kita harus lawan, kita jangan hanya diam aja. Karena apa? Semakin kita diam, semakin mereka-mereka yang ingin membuli kita tuh akan semakin akan semakin keterlaluan ke kita gitu loh, sikap pembuliannya, perilaku pembuliannya. Nah, jadi kita juga harus tunjukkan kalau kita tuh bisa bangkit gitu loh.
dan kita juga harus tunjukkan kalau kita tuh nggak lemah ya teman-teman. Oke, sekian cerita dari saya Lita. Terima kasih and see you next video.